Dio pacaran sama kamu. Yes. Dio tuh benar-benar kayak udah give my best untuk dia. Yes. Tapi ternyata bahagianya dia itu bukan di Dio, tapi di kamu. Benar. Pokoknya gini sih sebenarnya. Kalau lu jujur pasti akan nyampe ke telinga pendengar sih. Pasti. Even though makanya dia juga bisa dibilang kayak pendengar dia nggak banyak, audiens dia nggak segede yang kayak gimana, tapi dari audiens yang dia punya, mereka sesetia itu, seloyal itu, apapun yang dia mau keluarin, apapun yang bakal dia mau lakuin, mereka stay tune. Menarik. Selalu. Iya. Jadi daripada dia punya big numbers, tapi nggak apa ya? Ya nggak loyal lah ya, atau mungkin jadi what's the seperti point? pasir yang susah dipegang, asik. Makanya what's the point kan? Jadi daripada banyak tapi kualitasnya kayak gimana, dia better yang kayak sekarang apa yang dia punya, tapi mereka support itu sama dia gitu. Jadi fokus ke sesuatu yang menurut kita nggak terlalu gede, tapi bisa kasih impact yang nyata. Ya, dan who knows gedenya kapan kita nggak tahu. Just keep trying aja sih Dios. Benar. Dan memang di kesempatan kali ini Dios mau cerita tentang single paling barunya, Bahagiamu Lukaku. Yes. Kalau dari judulnya udah dua kata yang berlawanan sebenarnya. Bahagia itu seneng, luka itu sedih. Yes. Nah ini boleh diceritain gak? Ini mungkin kayak ide dari judulnya gimana, penulisan lagunya gimana gitu. Makanya that's why Dio angkat Bahagiamu Lukaku ini yang pasti karena relate dong. Yes. Karena percuma dia bikin lagu yang kayak ya ala-ala sedih tapi cuman sekedar sedih. Nah, jadi sebelum dia angkat Bahagiamu Lukaku ini Dio juga kayak cari tahu ke audiens juga, ke lingkungan dia dan lain-lain. Apa sih yang kalian rasain kalau sedih-sedih dan lain-lain? Apa sih yang paling paling berasa dan paling impact nih sedihnya nih? Ternyata yang paling sedih itu tuh bukan kehilangan, bukan apa, tapi ya ternyata bahagianya dia adalah yang paling kita nggak suka. Oh begitu. Iya dong. Jadi kebahagiaan mantan pasangan mungkin misalnya. Ya misalkan lah sih kayak gini, kayak Dio pacaran sama kamu. Yes. Dio tuh benar-benar kayak udah give my best untuk dia. Yes. Tapi ternyata bahagianya dia itu bukan di Dio, tapi di kamu. Iya. Dimana yang kamu bisa provide apa yang dia butuh, sedangkan Dio enggak. Padahal Dio sudah mengeluarkan semua jerih payah. Gitu. Sedih dong. Sedih. Terus contohnya lagi kayak ini kita out of the box tapi masih sama kayak Real Madrid, Liverpool tadi malam. Iya. Kamu Real Madrid. Nah, aku Liverpool. Nah, aku bahagia. Dan itu bahagianya aku, tapi lukanya kamu kan, kamu kalah. Jadi sesimpel itu sih. Itu menyebalkan. Betul. Memang yang namanya hidup itu seperti konsep keseimbangan. Atas bawah, kanan kiri nih, bahagia sama sedih itu ternyata bisa beririsan tapi jalan jadi satu. Maka tapi kalau too much ya jadinya gini, bahagiamu lukaku, dan akhirnya yang ending selesai. Karena nggak bisa, karena kayak kita ngomongin hubungan cinta-cintaan itu harus equal sih. Iya. Oke. Dan dari unsur musiknya juga kalau kita nanti sama-sama dengar itu di depannya kita dikasih suguhan ballad, pop ballad. Tapi di ending kita dikasih dentuman-dentuman yang emo ya, seperti emo ya, bener sih. Emo kerasa banget emonya. Itu setelah treatment apa sih yang lu improve di situ, Dio? Kalau di sini dia malah nggak improve ya, dia memang benar-benar kayak mau lagu ini menjadi seperti ini. Udah dari awal dari dia konsep. Karena kalau kita ngomongin jujur, Dio tuh sukanya kayak gimana ya? Memang Dio sesuka itu sama musik emo. Tapi kan susah untuk didengar semua kalangan kan. Betul. Makanya jadi gimana caranya dia bikin konsep. Aku pancing dulu deh nih adik-adik ini untuk di pop ballad awal sampai akhir. Jadi mereka udah ngehook dulu. Nah pas di ujung baru dung. Dan mereka nggak bisa lepas karena udah nanggung. Udah mau sampai selesai. Kecuali kalau di awal aku udah kasih dardor, pasti mereka juga kayak apa sih berisik gitu. Yes. Apalagi ukti-ukti gitu kan ya. Apa sih malas gitu. Iya. Jadi kayak gitu. Oke. Tapi memang treatment emo ini kan sebenarnya juga sempat rame di 2000-an lah ya, 2005 itu terus zaman-zaman sampai 2010-an ya. My Chemical Romance dan teman-temannya gitu kan. Berarti Dio ini juga
terinfluence lah dari Iya, band-band dan aku itu. hidup di era itu. Oh, oke. Kalau lokal berarti kayak semacam Alone at Last. Ya Alone at Last, terus habis itu ya kayak ya pasti si Legend Killing Me Inside. Iya, gitu. Iya. Ini udah nggak tahu deh Yes. Killing Me Inside itu gimana. Oke. Sekarang jadi Kilms. Kilms ya. Ada dua. Killing Me Inside Reunion, terus ada Kilms juga. Oh iya. Terus dua kubu lah ya. Iya, gitulah pokoknya. Ya tapi ya yang namanya bermusik kan bisa jadi jalan bareng, bisa enggak itu mah. Ya itu bukan urusan mereka lah. Pokoknya sukses terus buat kalian semua. Betul. Tapi menariknya adalah biasanya ya seperti itu tadi, mereka tuh kan ngeband gitu kan. Nah, tapi kenapa lu ketika untuk bermusik secara lagu kan formatnya ngeband, tapi secara personal lu nge-branding ini gue solo. Ini pilihannya kenapa? Apakah karena lebih nyaman nih sendiri? Jadi kayak sendiri itu kan memang dari awal dia as a solo, tapi untuk packaging dia setiap main di festival dan lain-lain ngeband ya, karena memang musik dia kan si 2000-an alternatif rock kayak gini kan. Jadi ya pasti ngeband. Dan dia juga even though dia solo tapi di video klip tetap dia ngebawain konsep kayak teman-teman adisional dia ini band masuk di video klip ya, karena memang dia mau ngasih sebuah portrait kalau nanti kalian nemu dia di festival ya seperti ini. Iya. Gitu. Jadi kalau nonton live-nya bakal nanti kayak seperti gitu ini. juga ya sebenarnya. Semenyenangkan ini ya konsep ngeband itu ya. Oke, seru banget ngobrol sama Dio. Sekarang kita mau mendengarkan lagu yang paling baru yang Dio sudah bawa. Bener. Bahagiamu Lukaku. Yang kemana-mana masih di Indo Banget. Masih di Indo Banget bareng sama Tommy dan juga Diosdu. Yes, let's go. Anak muda yang ternyata punya banyak ini ya, featuringan yang keren-keren gitu ya. Yes, featuring. Maksudnya produktif juga gitu kan. Pas kita ngecek lagunya Padi itu ada Okin ya. Ada Okin ya. Terus kemarin ngeliat di timeline juga satu panggung sama Viera. Sama Viera ya sebenarnya. Nah, bener-bener. Nah ini menurut lo penting gak sih seorang musisi itu mengeksplor dengan berbagai macam musisi atau kayak featuringan? Of course. Dan dia juga kalau ngomongin featuringan itu yang paling benar-benar sekarang impact kan karena engagement dong. Iya benar. Untuk satu mendorong yang satu yang misalnya emang simbiosis lah ya. Mutualisme. Terus habis itu kedua memang untuk meluas insight isi kepala dan kreativitasnya aja sih yang pasti. Kadang-kadang mungkin buat orang-orang kayak let's say kayak Viera kayak gini, terus habis itu Peter Pan kayak begitu. Tapi pas memang someday atau kapanpun mereka featuring, pasti kan mengeluarkan sesuatu yang benar-benar beda. Yes. Karena gimana pun juga band tersebut udah punya karakternya masing-masing. Tapi pas benar-benar udah featuring sama siapapun pasti menjadi sesuatu yang lebih fresh, lebih unik atau apa. Mungkin emang benar-benar ngebuka semua potensial si band tersebut malah. Kalau dia sih ngeliatnya kayak gitu. Dua poin itu.